Nah, saudara, kita sudah membahas mengenai bagaimana sih hidup kita ini sebagai anak Tuhan ya, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Ya, memang kita bisa percaya kepada Kristus itu bukan karena kemauan kita, bukan karena keinginan kita. Ya, memang secara fenomenanya kita mencari kebenaran ya. Mungkin sebelum kita menerima Yesus, kita mencari-cari kebenaran itu, kebenaran yang sejati itu, kebenaran yang ada di mana, dan mungkin kita juga mempelajari segala macam kepercayaan ya, dan kita rindu benar-benar mencari kebenaran, dan akhirnya kita menemukan kebenaran itu di dalam Kristus. Nah, itu seolah-olah semua adalah inisiatif kita atau keinginan kita atau kerinduan kita, tetapi Alkitab menegaskan kepada saudara dan saya bahwa sebelum kita ada kerinduan untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kita, sebetulnya Tuhan yang sudah terlebih dahulu untuk berinisiatif memilih kita. Bahkan yang lebih luar biasa lagi adalah pilihan Tuhan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Nah, inilah yang banyak mengejutkan sebetulnya ya, karena saya sendiri juga tidak tahu waktu saya sudah di dalam Kristus, saya sudah bertobat, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya tidak tahu kalau ternyata Tuhan itu terlebih dahulu sudah memilih saya dan menetapkan saya untuk bisa percaya dan selamat. Saya pikir selama itu ini inisiatif saya sendiri, adalah keinginan saya sendiri, kerinduan saya sendiri, pilihan saya sendiri. Ternyata sebelum saya memilih Tuhan, Tuhan sudah memilih saya terlebih dahulu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi dan mengapa kok inisiatif datang dari Tuhan dulu, bukan dari saya? Kalau seolah-olah kan berarti inisiatif saya ini tidak murni dari saya. Semuanya dari Tuhan. Dan ya kalau begitu kan bukan ditentukan oleh saya kan. Saya ini mau selamat atau tidak ditentukan oleh saya, tapi oleh keputusan daripada Tuhan sendiri atau penetapan daripada Tuhan. Dan kalau itu penetapan daripada Tuhan, lalu di mana letak tanda petik itu kebebasan saya, ya, dan apakah saya masih memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak akan jalan Tuhan yang benar ini. Nah, itu apakah manusia punya kebebasan untuk itu? Nah, ini seringkali yang menjadi pertanyaan dan menjadi diskusi hangat, karena seringkali orang berpikiran kita kan bukan robot. Kita kan diberi Tuhan juga kebebasan untuk mau memilih Tuhan atau menolak Tuhan atas dasar kebebasan kita dan atas dasar pilihan kita dan tanggung jawab kita, bukan Tuhan yang menentukan. Tapi mestinya kan saya yang menentukan. Nah, itu kelihatannya benar memang seperti itu ya. Secara fenomenanya itu kita yang menentukan. Secara fenomenanya kita mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak. Secara fenomenanya kita bisa memilih ya dalam kebebasan kita. Tetapi masalahnya ada hal yang ternyata tersembunyi, yang saya nggak tahu di balik semua itu. Ternyata Allah sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Nah, apa yang menjadi penyebab daripada Allah yang berinisiatif, kok bukan saya yang berinisiatif? Kenapa kok Allah yang mempersiapkan? Kenapa Allah tidak memberi saya kebebasan untuk memilih dan menentukan saya untuk menjadi percaya? Nah, ternyata saya baru tahu ya setelah
kita banyak belajar, diberi banyak pengajaran-pengajaran akan firman, saya baru tahu bahwa sebetulnya saya itu tidak pernah punya kebebasan untuk memilih. Ya. Nah, inilah yang merupakan rahasia yang seringkali banyak orang kurang tahu ya. Karena belum diajar untuk mengerti hal-hal seperti ini, rahasia-rahasia ini. Bahwa saya ini sebenarnya tidak punya kebebasan untuk memilih. Nah, jadi kenapa kok saya tidak punya kebebasan memilih? Apakah saya ini memang robot sehingga saya sudah tidak punya kebebasan lagi untuk memilih? Ya, saya kan manusia, saya kan punya kebebasan, saya punya kehendak bebas, saya punya pilihan. Saya orang yang tidak ditindas ya. Saya bukan orang yang istilahnya dalam penindasan. Saya kan dalam kemerdekaan untuk bisa memilih. Nah, itu pandangan umum kebanyakan orang seperti itu. Tapi setelah ya itu tadi kita banyak diajar firman Tuhan, kita diajar untuk mengenal keberadaan kita sendiri, ternyata baru sadar ya bahwa kita ini sebelum menerima Yesus, kita ini adalah orang yang mati rohani, ya, orang yang mati rohani, orang yang ya orang yang sebetulnya tidak punya kebebasan untuk bisa memilih karena kita dalam keadaan mati rohani atau buta rohani yang tidak bisa memilih antara benar atau salah, antara yang baik atau yang jahat. Saya tidak bisa memilih itu karena saya dalam keadaan mati rohani loh. Kenapa kok mati rohani? Ya itu kaitannya dengan masalah dosa. Ya, dosa Adam dan Hawa yang diwariskan kepada setiap manusia bahwa akibat daripada dosa itu maka semua manusia terhukum ya dalam keadaan terhukum atau terkutuk ya dan dalam keadaan sudah menjadi orang yang mati rohani ya atau putus hubungan dengan Allah. Ya, sehingga saya tidak bisa berinisiatif dari diri saya sendiri untuk bisa memilih jalan yang benar. Karena jalan yang benar menurut saya yang lagi buta rohani itu adalah kebenaran yang menurut kebenaran saya sendiri. Ya, kebenaran adalah kebenaran yang menurut logika saya sendiri atau pikiran saya sendiri dan kebenaran menurut saya sendiri adalah bukan kebenaran yang datang dari Allah. Itu adalah kebenaran yang ya yang berasal dari kedagingan manusia. Di mana saya adalah orang yang lagi dikuasai kedagingan, dikuasai oleh keadaan yang menjadi hamba dosa ya dikuasai. Saya ini menjadi hamba dosa. Hamba dosa itu budaknya dosa dan budak dosa itu dalam keadaan buta rohani itu saya tidak bisa mengetahui mana jalan yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, itulah keadaan kita yang sebenarnya. Sehingga dalam keadaan yang mati rohani atau buta rohani itu atau lumpuh rohani itu atau putus hubungan dengan Allah itu, bagaimana saya bisa memilih untuk ke jalan yang benar dengan inisiatif saya sendiri. Ya, sama seperti orang buta yang tidak tahu jalan, kemudian diletakkan di satu tempat yang sama sekali baru, dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa tahu harus kemana dan ini jalan apa, maka orang buta ini akan pasti tersesat kan kalau dia sendirian saja dan tidak ada orang yang menuntun dia atau yang memberitahu dia jalan kemana dan sebagainya. Ya bagaimana dia bisa tahu arah yang tepat yang harus dia tuju kalau dia di tempat yang baru itu tidak ada petunjuk sama sekali.
ya tentunya dia akan tersesat dan kacau ya, mau ke sini ke sana nggak karu-karuan karena dia dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Ya memang ceritanya bisa saja dia sebagai orang buta kan bisa tanya-tanya atau bisa minta orang menuntun dia, memberitahu dia. Nah, itu berarti kan dia butuh pertolongan sebagai orang buta. Dia butuh informasi, ya, dia butuh penuntun untuk bisa memberitahu kepada dia mana jalan yang benar yang harus dia tuju, alamat mana, kepada siapa dan sebagainya, nomor HP atau apa. Ya, itu dia baru bisa tahu jalan yang benar. Kalau tidak ada yang memberitahu sama sekali, ya dia pasti tersesat. Nah, itulah keadaan saudara dan saya waktu sebelum menerima Yesus. Ya, kita dalam keadaan yang mati rohani itu, dan kita tidak tahu apa yang kemana yang harus saya tuju ya. Saya tidak tahu karena saya dalam keadaan buta rohani. Saya tidak bisa memilih jalan saya sendiri dalam keadaan mati rohani itu atau putus hubungan dengan Allah itu. Nah, itulah sebetulnya makanya iman Kristen itu sangat menekankan yang namanya kasih karunia, saudara. Kasih karunia. Karena inisiatif dari diri kita sendiri itu sudah tidak memungkinkan untuk bisa menemukan jalan yang benar. Perlu kasih karunia, perlu petunjuk yang datang dari Allah. Ya, perlu bimbingan yang daripada Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani saya. Makanya iman Kristen itu sangat menekankan yang namanya kelahiran baru atau kelahiran kembali. Jadi kelahiran kembali itu pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita yang dari mati rohani, rohaninya dihidupkan, ya, dari yang putus hubungan dengan Allah, hubungannya, relasinya dipulihkan. Nah, itu oleh karya Roh Kudus dan karya Kristus, ya, dua karya dari pekerjaan Allah untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah adalah karya Kristus di kayu salib yang menebus dosa-dosa kita atau membayar lunas hutang dosa kita, yaitu maut, ya, hutang dosa kita yaitu maut, putus hubungan dengan Allah. Dan setelah itu juga adalah pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan saudara dan saya, atau melahirkan kembali saudara dan saya dari mati rohani tadi dihidupkan rohaninya. Ya, sehingga dengan dua karya besar ini, yaitu karya Kristus di kayu salib yang membayar hutang dosa-dosa kita, dan karya satunya adalah karya Roh Kudus yang melahirkan kita kembali, itu membuat mata rohani kita terbuka. Dan kita boleh menyadari akan keberdosaan kita boleh menyadari akan ketidaklayakan kita di hadapan Allah, dan kita boleh menyadari bahwa Kristus itu adalah satu-satunya jalan. Kita disadarkan bahwa tanpa Yesus saya pasti binasa. Kita disadarkan bahwa saya tidak bisa membayar hutang-hutang dosa saya dengan perbuatan baik saya. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya karena kebaikan saya seperti kain kotor di hadapan Allah. Dan hutang saya sebetulnya bukan hutang kebaikan, tapi hutang hukuman akibat dosa, yaitu maut. Jadi yang harus saya bayar itu bukan kebaikan kepada Tuhan, tetapi maut yang harus saya bayar untuk melunasi hutang dosa saya, yaitu akibat dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dan maut harus dibayar dengan maut. Dan siapa yang membayar dengan maut itu? Siapa yang melunaskan hutang dosa saya? Tidak ada yang lain kecuali Kristus. Anak saudara dan saya tidak memungkinkan untuk bisa membayar hutang dosa itu kecuali karya Kristus di kayu salib. Nah, jadi setelah saya disadarkan bahwa saya orang berdosa, saya orang yang tidak layak, saya orang yang tidak mungkin bisa diselamatkan oleh perbuatan baik saya, maka saya baru sadar
bahwa hutang saya terlalu besar dan tidak bisa saya bayar, tidak sanggup saya bayar, dan saya diperhadapkan kepada karya Kristus yang sudah membayar segala hutang-hutang dosa saya di kayu salib. Nah, itulah yang namanya anugerah. Ya, bahwa saya bisa sadar ini pun anugerah Allah. Ya, karena banyak orang yang kalau tidak lahir kembali, dia tidak sadar akan keberadaan dia yang berdosa di hadapan Allah. Dia tidak sadar bahwa dia memerlukan juru selamat. Ya, orang yang buta rohani adalah orang yang tidak bisa memahami dirinya sendiri. Tidak bisa melihat keprihatinan keadaan dia sendiri. Bahwa dia ini membutuhkan juru selamat. Bahwa dia tanpa juru selamat, dia pasti binasa. Nah, banyak orang yang karena buta rohani tidak memahami keberadaan ini dan tidak peduli dengan keberadaan ini dan tidak sadar kalau dia dalam keadaan bahaya. Ya, orang yang paling berbahaya adalah orang yang tidak sadar kalau dia sedang menjalani keadaan bahaya. Tapi dia tenang-tenang aja. Dia merasa tidak ada bahaya, padahal bahaya sedang mengintip. Nah, itulah yang paling berbahaya. Dan kalau sampai dia sadar dia dalam keadaan bahaya, dan bahaya sedang mengintip dia dan akan menerkam dia, dia tentunya akan mencari jalan untuk menyelamatkan diri, kan? Seperti itu. Nah, siapa yang menyadarkan? Yang menyadarkan juga adalah Roh Kudus, yaitu tadi yang melahirkan kembali dari mati rohani kepada hidup rohani, dari buta rohani menjadi tercelik, dari tidak sadar menjadi sadar. Setelah sadar baru dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itulah Allah yang mempersiapkan sebelumnya. Jadi sebelum kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan sudah bekerja terlebih dahulu. Dan pekerjaan Tuhan adalah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Dan pekerjaan yang berikutnya adalah dari Roh Kudus yang melahirkan kembali saudara dan saya untuk tercelik mata rohaninya dan mengerti kebenaran yang sejati. Keadaan kita yang memprihatinkan, karena tanpa dua hal ini kita tidak mungkin bisa berjalan di dalam jalan kebenaran yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Nah, biarlah ini menjadi satu berkat, dan setelah kita sadar dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, nah itulah penggenapan dari pilihan Allah yang sudah ditentukan sejak kekal. Jadi Allah itu sudah memilih saudara dan saya sejak kekal untuk saudara dan saya bisa dilahirkan kembali, untuk saudara dan saya bisa menyadari dosa-dosanya, untuk saudara dan saya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan setelah itu saudara dan saya dijadikan anak-anak Allah. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Itu bukan pilihan Anda, itu pilihan Allah. Itu bukan keputusan Anda, itu keputusan Allah. Dan Anda orang yang dihidupkan rohaninya itu hanya meresponi, bukan berinisiatif. Anda tidak berinisiatif. Anda meresponi inisiatif yang datang dari Allah. Dan waktu Anda meresponi itu pun itu anugerah Allah. Karena Anda tidak mungkin bisa meresponi anugerah Allah kalau Anda tidak dilahirkan kembali. Kalau Anda tidak dicelikkan mata rohani Anda dari kebutaan. Kalau Anda tidak diinsyafkan oleh Tuhan, Anda tidak mungkin akan meresponi anugerah Allah. Maka kalau Anda dan saya bisa meresponi anugerah Allah, itu pun adalah anugerah Allah. Ya, jadi keselamatan itu sendiri, karya Kristus itu sendiri adalah anugerah Allah. Dan Anda bisa menerima anugerah Allah, itu pun anugerah Allah. Makanya sebetulnya iman Kristen itu menegaskan semuanya adalah anugerah. Makanya ada tiga hal yang dinyatakan oleh reformator Martin Luther, yaitu sola gratia, yaitu semuanya karena anugerah, sola fide, semuanya melalui iman, dan sola scriptura, semuanya kembali kepada Alkitab. Ya, itu adalah suatu prinsip
yang sangat mendasar bagi iman Kristen. Dan setelah saudara menjadi tercelik dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dikatakan dijadikan anak-anak Allah. Ya, dijadikan anak-anak Allah. Kristus yang adalah anak Allah yang tunggal, dia datang ke dunia untuk menebus dosa saudara dan saya, atau membayar hutang dosa saudara dan saya, sehingga dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah suatu jalan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya, yang tidak mungkin saudara mampu untuk melakukannya dari diri Anda sendiri. Tidak mungkin. Anda tidak mungkin bisa menebus atau membayar hutang dosa Anda. Anda juga tidak mungkin bisa menerima akan karya Kristus itu kalau Tuhan tidak melahirkan Anda, melahirkan kembali Anda dan mencelikkan mata rohani Anda. Ini adalah anugerahnya. Only by grace. Ya, sola gratia atau grace alone. Ya, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ya, Pak Andi, terima kasih untuk penjelasannya. Kabar sukacita sudah disampaikan kepada kita semua kembali bahwa begitu baiknya Tuhan, kita yang benar-benar sudah jatuh dalam dosa, tidak bisa, bahkan mungkin tidak ada rencana untuk menjadi anak-anak Allah ya, karena banyak cerita juga dalam kondisi menentang Allah, justru Allah memanggil menjadi anaknya, seperti kisah Rasul Paulus ya Pak ya, di saat dia membunuh, ingin menyiksa para pengikut Kristus, malah dia dipilih gitu loh sama Tuhan. Nah, di situ luar biasanya kasih Allah. Dan saudara, terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung bersama dengan kami di RMC Today, dan kita masih dalam pembahasan Katekismus Heidelberg. Untuk Anda yang ingin bergabung, Anda ingin menanyakan sesuatu, Anda bisa menghubungi kami melalui WhatsApp 081 357 780 1628, 081 357 780 1628, atau bisa juga melalui channel YouTube dengan alamat Stris Ngagel. Ya, Pak Andi, ini ada yang bergabung, Saudara Deviana. Saudara Deviana, salam jumpa. Iya. Ya, mungkin. Salam jumpa, Saudara Deviana. Oh, ya. Salam jumpa, silakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ke Pak Andi. Iya, sudah jelas tadi pembahasannya Pak Andi. Ya. Ya. Deviana enggak mau tanya, cuma mendengar. Cuma ingin bergabung. Ya, terima kasih sudah bersama dengan kami. Pak Andi, ini juga ada yang bertanya melalui WhatsApp ya, dari Theo. Theo dari Depok ya. Theo bicara tentang masalah yang agak beda ini, Pak Andi. Saudara Theo, selamat bergabung juga. Bertanya, apa sudah ada contoh orang yang menghujat Roh Kudus di Perjanjian Lama? Dan apakah sekedar pindah gereja bisa disamakan dengan murtad? Jadi yang lainnya. Baik. Menghujat Roh Kudus, apa ada contohnya di Perjanjian Lama? Dan apakah orang yang sekedar pindah gereja bisa disamakan dengan orang murtad? Ya, oke. Kita pernah membahas ya masalah menghujat Roh Kudus ini di acara obrolan santai dan juga di Q&A. Ya, nanti sore kita ada acara Q&A dan akan kita bahas ya. Tapi sebagai ya jawaban singkat saja tentang di Perjanjian Lama, siapakah yang contoh yang menghujat Roh Kudus? Nah, sekali lagi kan definisi menghujat Roh Kudus yang saya sudah pernah sampaikan adalah orang yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terus-menerus seumur hidup sampai mati. Ya, saya ulangi ya. Jadi orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya seumur hidup sampai mati. Jadi
Artinya dengan kata lain dia tidak pernah mengalami kelahiran baru, tidak pernah mengalami pertobatan, tidak pernah menjadi anak-anak Tuhan, dan dia terus menolak jalan Tuhan itu sampai detik terakhir kematiannya. Nah, itulah orang yang menghujat Roh Kudus. Nah, kalau contoh, saya tidak bisa memastikan ya siapa yang pasti masuk neraka atau pasti masuk surga. Ya kecuali nabi-nabi yang Tuhan pakai, yaitu rasanya sudah pasti masuk surga ya, nabi-nabi itu. Dan seperti Raja Daud dan sebagainya. Tapi mungkin yang agak meragukan dalam keselamatan itu bagi saya itu adalah Raja Saul ya. Nah, Raja Saul ini kelihatannya sejak awal dari dia diurapi menjadi raja sampai akhirnya dia menjadi raja yang orientasinya cuma ingin membunuh Daud ya, karena Daud itu dianggap ancaman bagi kedudukan Saul. Nah, itu saya melihat ya, saya mengamati seperti Saul ini. Ya, ini memang kita hanya bisa melihat fenomenanya, kita tidak bisa menghakimi sampai sedalam-dalamnya karena kita juga tidak tahu sedalam-dalamnya, tapi Alkitab itu mencatat bahwa Saul ini sama sekali tidak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, secara personal hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak ada dari diri Saul. Tidak seperti Daud. Kalau kita bandingkan antara Saul dengan Daud. Daud itu memang melakukan dosa yang luar biasa dan mengerikan sekali dosanya. Sampai membunuh suami dari Batsheba ya, yaitu Uria, sampai disuruh perang dan diatur ke garis depan supaya dia mati. Nah, itu kan jahat sekali itu rencana daripada Daud itu. Tapi Daud ini adalah dia adalah anak Tuhan. Dia punya relasi dengan Tuhan yang begitu dekat dan itu diungkapkan dalam mazmur-mazmurnya. Ya, dalam pergumulan-pergumulan dia dalam menghadapi dosa. Bagaimana dia juga datang kepada Tuhan secara personal, ya, menyesali dosa-dosanya. Nah, itu tidak ada pada diri Saul. Ya, Saul pernah melakukan suatu kesalahan dan dimarahi oleh Samuel, tapi Saul itu tidak ada pertobatan pribadi. Saul itu yang dia perjuangkan adalah cuma kedudukannya dan gengsinya di hadapan rakyatnya dia. Jadi waktu Samuel marah-marah kepada Saul, itu Saul sampai menarik jubahnya Samuel untuk tidak pergi begitu saja meninggalkan Saul. Ya, dan apa yang dikatakan oleh Saul pada waktu itu? Jangan membuat aku malu di hadapan rakyatku. Nah, jadi yang diperjuangkan oleh Saul itu bukan dia menyadari pertobatannya dan dia mau datang untuk menyesali dosa-dosanya kepada Tuhan, tapi yang dia perjuangkan adalah bagaimana gengsiku di hadapan rakyatku itu jangan sampai aku itu dipermalukan. Nah, itu yang diperjuangkan oleh Saul, dan bagaimana dia juga memusuhi Daud sampai ingin membunuh Daud. Padahal Daud tidak bersalah apa-apa, hanya karena Daud adalah ancaman bagi kedudukan Saul. Jadi sebetulnya Saul tidak pernah memikirkan pekerjaan Tuhan, tidak pernah memikirkan kerajaan Allah, tidak memikirkan seperti kalau Daud itu kan hubungan Daud dengan Allah itu sepertinya ya bagaimana antara Daud sebagai domba dan Tuhan itu adalah gembala yang baik ya. Nah, itu relasinya sangat nyata sekali. Penyesalan Daud juga sangat nyata sekali. Tapi kalau Saul itu nggak kelihatan. Sampai dia akhirnya kan bunuh diri Saul itu. Ya minta dibunuh sih oleh tentaranya. Tapi itu sama saja dengan bunuh diri. Cuma
mempersilahkan orang yang membunuh dia, begitu ya. Jadi tragis gitu. Saul itu nggak pernah ada keinginan untuk secara pribadi mau bertobat dan datang kepada Tuhan. Nah, itu contoh di PL. Cuma saya juga tidak berani 100% Saul pasti masuk neraka, I don't know, karena Alkitab juga tidak pernah mencatat itu. Cuma kesan perbedaan antara Saul dengan Daud itu nyata sekali dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, itu yang saya ungkapkan. Tadi yang kedua tadi saya lupa. Yang kedua, apakah sekedar pindah gereja bisa disamakan dengan murtad? Oh ya enggak, ya enggak lah. Jadi pindah gereja itu ya sama sekali tidak ada kaitannya dengan murtad ya. Jadi pindah gereja itu alasannya macam-macam pindah gereja ya. Ada orang yang memang masalah tempat misalnya, tempatnya jauh misalnya, bisa juga, atau masalah masalah doktrin juga bisa pindah gereja karena doktrinnya kurang pas ya, atau merasa ada keganjilan dalam doktrin-doktrin yang dia pelajari di gereja asalnya misalnya, seperti itu. Atau bisa juga karena perselisihan antara saudara seiman dalam gereja itu yang nggak cocok atau bagaimana, ya 1001 macam alasan lah orang pindah gereja. Tapi itu tidak bisa dianggap sebagai tindakan murtad yang meninggalkan Tuhan. Lain ya, meninggalkan gereja dan meninggalkan Tuhan itu lain. Memang dulu orang kalau pindah gereja, mungkin orang kalau keluar dari gereja zaman dulu dikutuk ya sama gerejanya. Mungkin juga sampai sekarang ada pendeta yang mengutuk jemaatnya yang pindah gereja begitu. Lalu sudah dianggap binasa begitu ya. Nah, itu tidak benar seperti itu. Karena alasan orang pindah gereja itu macam-macam ya. Bisa juga karena sakit hati, bisa karena apa. Tapi yang penting menurut saya keselamatan itu tidak ditentukan oleh dia anggota gereja mana, tapi keselamatan itu adalah anugerah Tuhan sekali lagi. Bukan karena dia ada di gereja mana, dan bukan juga karena doktrin. Keselamatan itu tidak karena doktrin. Beberapa kali banyak orang bertanya kepada saya, Pak, kalau doktrinnya misalnya tidak reform, apakah dia selamat atau tidak? Nah, itu bagi saya nggak benar sama sekali ya, karena kita diselamatkan bukan karena doktrin. Kita diselamatkan itu karena anugerah, itu yang tadi saya tegaskan. Jadi karena anugerah, bukan karena doktrin-doktrin tertentu, tidak. Tetapi, ada tetapinya ya, orang yang sudah menerima anugerah Allah untuk menjadi anak Tuhan yang sejati, dia pasti dituntun Roh Kudus untuk makin mengerti ajaran-ajaran firman Tuhan. Makin hari makin menuju pada kebenaran yang sesuai dengan Alkitab. Nah, itu jadi tuntunan Roh Kudus itu yang orang yang sudah diselamatkan Tuhan pasti diubahkan dari hari ke hari untuk menuju pada pengajaran-pengajaran yang makin mendekati kitab suci, bukan makin lama makin sesat. Nah, kalau makin sesat itu kan ya itu bukan tuntunan Roh Kudus namanya ya. Tuntunan Roh Kudus itu makin lama makin menuju pada kebenaran demi kebenaran. Nah, itulah yang sebetulnya menjadi tanda-tanda keselamatan. Meskipun keselamatan itu tidak dipengaruhi oleh doktrin, tetapi orang yang sudah selamat akan dituntun hari demi hari kepada doktrin yang makin mendekati kitab suci. Nah, itu pasti itu. Jadi tidak mungkin dia dituntun Roh Kudus makin lama makin sesat dan makin lama makin kacau doktrinnya. Nah, itu tidak mungkin. Ya, oke. Ya, Pak Andi, ini ada satu pertanyaan dari saya. Di satu sisi kita melihat
luar biasa kasih Tuhan sehingga kita dipilih tanpa ada kontribusi apa-apa dari diri kita. Bahkan sebenarnya kita ini lebih parah gitu ya dari orang lain. Saya pribadi sering membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya ini nggak terlalu bagus loh Tuhan, tapi kok Tuhan juga nyatanya mau pakai saya, mau panggil saya menjadi anaknya gitu ya. Orang lain juga lebih bagus. Nah, seringkali ada juga diskusi di antara teman-teman Kristen juga atau di antara teman-teman non-Kristen. Kalau memang keselamatan itu adalah kasih karunia, kita nggak ada usaha apa-apa dan sementara semuanya itu Tuhan saja yang pilih. Kasihan dong orang-orang yang nggak dipilih gitu Pak, orang-orang yang tidak beroleh kasih karunia. Seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Iya. Iya. Jadi kenapa? Jadi bagaimana? Pertanyaan utamanya apa? Nah, pertanyaannya mungkin lebih mengarah ke konsep keadilan Allah ya Pak ya. Kok ada yang dipilih, ada yang tidak. Sementara orang-orang yang dipilih ini juga nggak kebagusan amat gitu ya dari sisi kualitas. Masih ada orang-orang yang lebih secara moralitas dia lebih bagus gitu loh daripada orang-orang yang dipilih. Nantinya pun orang-orang dipilih ini akan diubahkan oleh Tuhan seperti tadi penjelasannya Pak Andi ya, bahwa orang yang mengenal Tuhan pasti mengalami progresivitas gitu ya. Tetapi awalnya orang melihat dia orang Kristen, nyatanya juga kelihatannya sudah diperbarui, tapi ya hidupnya gitu-gitu aja. Yang nggak kenal Tuhan aja, yang non Kristen hidupnya jauh lebih bagus, lebih bermoral begitu Pak. Nah, sekarang kita bicara kasih karunia Allah ternyata memang pilih-pilih begitu. Ya, oke, tanya bagus ya. Jadi Tuhan tuh cara milihnya gimana gitu ya? Apa yang dipilih itu yang lebih baik atau lebih berkualitas atau yang tidak baik dan sebagainya. Ternyata tidak. Kita tidak memaparkan mengenai alasan pilihan Tuhan. Jadi alasan pilihan Tuhan itu cuma satu, yaitu karena kasih-Nya. Cuma itu aja. Karena kasih-Nya, karena kehendaknya, ya, karena pilihannya. Sudah. Itu tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Kalau istilahnya itu hak prerogatif Allah, ya. Sehingga dengan hak prerogatifnya Allah itu, ya tidak ada manusia yang bisa mengganggu gugat hak tersebut, ya. Nah, cuma kita harus percaya bahwa pilihan Allah itu tidak ngawur, ya, tidak ngawur, tidak ngaco atau tidak amburadul sembarangan tanpa alasan yang jelas. Kita percaya bahwa Allah itu maha bijaksana, ya, dan maha sempurna di dalam Dia menentukan pilihannya. Sehingga ya kita istilahnya itu kalau melihat pilihan Allah ya tinggal pejamkan mata saja, istilahnya gitu. Maksudnya percaya 100% lah bahwa pilihan Allah itu memang yang paling sempurna dan paling baik, dan kita tidak tahu dasar utamanya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, di mata Allah semua manusia itu sama-sama kotornya dan sama-sama jeleknya. Di mata Allah tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang sudah berbuat jahat. Ya, ini dalam arti apa? Dalam arti memenuhi kriteria standar Allah. Jadi dalam memenuhi kriteria atau standar Allah ini, semua manusia itu sama bobroknya di mata Allah, karena ya semua manusia yang tadi saya bilang itu mati rohani, putus hubungan dengan Allah. Dan orang yang mati rohani itu orang yang tidak berhubungan dengan Allah, tidak berelasi dengan Allah, tapi dia berelasi dengan Allah yang lain. Ya, dia berhubungan dengan tanda petik Allah ciptaannya sendiri atau berhala-berhala dia.
yang di mata Allah itu sebagai suatu kekejian. Meskipun secara moral orang ini orang baik. Tapi secara hubungan pribadi dengan Tuhan tidak ada orang yang baik. Kalau secara moral mungkin ada orang yang tidak pernah mencuri, tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina, tidak pernah memperkosa dan sebagainya. Dia jujur, tidak pernah menipu, dan semuanya baik secara moral. Tapi secara hubungan dengan Tuhan, dia adalah pemberontak-pemberontak Allah. Secara hubungan dengan Tuhan. Nah, itu yang seharusnya menjadi kriterianya. Yang menjadi kriterianya adalah dalam relasi dengan Allah. Ya. Semua manusia itu sama bobroknya. Semua manusia sama kotornya. Semua manusia sama-sama pemberontak kepada Allah. Itu dalam relasi dengan Tuhan. Nah, itu jadi di mata Tuhan tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk karena ukurannya adalah ukuran Allah. Bukan ukuran moral tadi itu. Kalau ukuran moral memang betul. Ya, ada orang lebih baik, ada orang lebih jahat. Ya, makanya kita lihat Tuhan tuh kalau mau menyelamatkan siapa saja, orang sejelek apapun moralnya, Tuhan bisa selamatkan dia. Tapi tandanya adalah, yaitu tadi, pasti ada tuntunan Roh Kudus, pasti juga ada bimbingan untuk menuntun dia, membimbing dia dalam perubahan demi perubahan, ya, menuju kepada kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak mungkin orang yang sudah di dalam Tuhan lalu hidupnya tidak ada perubahan apa-apa. Dan dia terus menikmati dosa tanpa merasa bersalah, misalnya seperti itu. Atau tetap menjadi koruptor, misalnya dia dulu koruptor, sekarang setelah bertobat tetap jadi koruptor dan tetap tidak pernah merasa berdosa, itu pasti tanda tanya besar. Orang ini betul-betul bertobat atau cuma ikut-ikutan jadi Kristen. Nah, dalam hal ini, ya Silva yang tadi mengungkapkan kasus-kasus yang Silva hadapi, belum tentu loh orang yang namanya sudah Kristen itu benar-benar Kristen sejati. Itu belum tentu juga. Bisa-bisa dia hanya mengikuti agama Kristen itu secara tradisi saja atau secara fenomena saja. Tapi dia tidak pernah benar-benar berelasi dengan Allah yang benar. Dia tidak pernah mempunyai hubungan pribadi, ya, dan tidak pernah mengalami kelahiran baru, tidak pernah mengalami pertobatan sejati, ya, tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya, dalam hidupnya secara benar. Kalau ikut-ikutan mungkin iya, kalau secara tradisi mungkin iya, tetapi secara personal dan itu pengalaman benar-benar kejadian real, pertobatan sejati, itu kan tidak ada yang tahu. Kita tidak tahu, kita tahunya itu cuma fenomenanya aja. Ya, kita tahu kan permukaannya aja. Apakah kita tahu sampai hati yang terdalam dari orang itu? Nah, kalau benar-benar dia adalah anak Tuhan yang sudah benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dituntun oleh pimpinan Roh Kudus, pasti ada perubahan demi perubahan. Makanya ada lagu perubahan yang ajaib yang terjadi padaku. Nah, itu lagu itu sederhana, tapi menurut saya itu yang harus terjadi kepada setiap anak-anak Tuhan. Mesti ada perubahan. Perubahannya bisa memang lambat, bisa agak bisa cepat, ya, bisa drastis, bisa perlahan-lahan dan sebagainya. Itu semua memang bisa berbeda-beda. Tapi perubahan itu atau secara progresif itu mesti ada. Tidak mungkin dia
nggak ada perubahan sama sekali, atau makin jelek malahan. Ya, perubahannya itu tambah lama tambah jahat misalnya, atau tambah lama tambah menikmati dosa dan berkanjang dalam dosa. Nah, itu pasti ada something wrong. Ya, itu makanya dalam hal ini sebetulnya kita itu tidak perlu menilai orang lain. Menurut saya sebagai orang Kristen itu orientasi hidup kita itu jangan menilai orang lain. Orientasi hidup kita itu adalah bagaimana hidupku boleh memuliakan Tuhan. Itu sebetulnya. Ya. Ya, Pak Andi, terima kasih untuk penjelasannya. Dan karena keterbatasan waktu juga, sepertinya harus segera menyimpulkan pembahasan kita untuk hari ini. Ya, oke. Jadi kita bersyukur pada Tuhan ya, karena kita sudah boleh merenungkan bersama tentang bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan. Bagaimana semua itu juga adalah anugerah Tuhan. Dan itu bukan kemauan kita sebenarnya, tetapi itu adalah anugerah Tuhan. Semata-mata anugerah Tuhan. Makanya amazing grace ya. Lalu kita merasakan anugerah Tuhan itu begitu ajaib bagiku. Kenapa Tuhan mau memilih aku? Orang yang hina ini, orang yang tidak layak ini Tuhan mau pilih aku. Dan Tuhan mau memberi kasih karunia-Nya kepadaku. Tidak ada yang lain sebab yang lain kecuali kasih Allah. Tidak ada sebab yang lain kecuali itu adalah kehendak dan kasih karunia Allah. Nah, ini biarlah menjadi satu landasan untuk kita terus bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kita bukan menjadi anak Tuhan yang tidak ada arahnya. Kita menjadi anak Tuhan yang sudah dituntun oleh Roh Kudus untuk hidup kita menjadi hidup yang berarti dan bernilai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan, dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang bernilai untuk kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu, kami bersyukur karena kesempatan kami boleh kembali diingatkan akan kebenaran firman-Mu, bahwa kami boleh diselamatkan ini bukan karena pilihan kami, bukan karena kehendak kami, bukan karena keputusan kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan melahirkan kami kembali, tanpa Tuhan datang untuk menebus dosa-dosa kami, kami semua akan binasa dan kami hidup sia-sia saja di dunia ini. Kami menyerahkan ya Tuhan semua rekan-rekan kami supaya hidup kami juga boleh dipakai Tuhan untuk membawa mereka datang kepada keselamatan. Hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dan semua orang-orang yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat boleh mendapat kasih karunia Tuhan untuk mereka juga kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Terima kasih, kami menyerahkan doa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan seluruh pendengar radio RMC. Tuhan berkati semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. You are listening to RMC Radio. Ya, Pak Andi. Ini di akhir acara ada yang bergabung juga. Terima kasih untuk Anda yang punya nomor ponsel 0899 8133 120. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Tapi karena keterbatasan waktu, pertanyaannya kami simpan terlebih dahulu. Mungkin di perjumpaan berikutnya nanti kami akan bahas seputar masalah pemilihan Allah atas. Nanti malam ya, bisa ikut acara. Bergabung. Ya, silakan bisa bergabung nanti malam di acara tanya jawab juga jam 7 malam ya Pak Andi ya. Jam 6:30, 18.30. Silakan bergabung, nanti bisa dibahas di sana untuk pertanyaan Anda. Terima kasih pendengar RMC dimanapun Anda berada sudah bersama kami dalam RMC Today. Kesempatan kali ini bersama dengan Pendeta Andi Halim dan masih dalam pembahasan Katekismus Heidelberg. Sampai jumpa lagi di lain pertemuan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih, Tuhan berkati.